Yeay, akhirnya kisah kedua bisa teman-teman dengarkan. Kisah kedua ini judulnya Kasih Tanpa Pamrih. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Lisa dan beberapa temannya sedang menghadiri kajian pagi kala itu di sebuah masjid berlantai 2 pada hari-hari pertengahan Ramadan tahun lalu. Lisa agak terusik dengan seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun yang berlarian riang ke sana kemari. Ia ingin mendekati dan menyapa bocah itu, tapi sayang sekali terlambat. Si anak sudah berlari turun ke bawah melalui tangga, barangkali menuju ayahnya di lantai 1. Saat ia hendak kembali ke tempatnya, pandangannya menemukan sosok ibu yang tengah menenangkan putri kecilnya yang lucu dan masih tak terlalu jelas dalam berbicara. Tampaknya si adik kecil sedang rewel. Lisa ingat dia membawa jajanan jeli. Bergegas ia mengambilnya dari tas dan berkata pada teman-temannya agar pulang duluan saja. Kemudian ia berjalan kembali menuju si ibu dan putri kecilnya. Ia tawarkan dengan ramah kepada adik kecil yang berusia sekitar 2 tahun itu, yang kemudian menerimanya dengan malu-malu. Ibu muda pun berterima kasih kepada Lisa. Lisa baru menyadari ternyata ada bayi mungil yang tertidur pulas di kasur kecil sebelah ibu tersebut. Ia pun memberanikan diri bertanya, Bu, ini anak ibu juga?" Dan mereka pun berbincang beberapa saat, menemani si adik kecil yang asyik menikmati jajanan jeli pemberian Lisa. Lisa akhirnya mengerti setelah bertanya ini dan itu kepada Bu Yuni, nama beliau yang Lisa ketahui setelah berkenalan, bahwa jumlah anak beliau adalah 4. 2 yang saat ini sedang bersama mereka, dan 2 lagi bersama suami beliau di lantai bawah. Anak kecil laki-laki yang tadi sempat menarik perhatian Lisa, ternyata adalah anak beliau yang kedua. Mendengar beberapa kisah singkat dari Bu Yuni tentang perjuangannya saat akan melahirkan anak terakhirnya, yang kebetulan Allah uji dengan harus melahirkan secara sesar, sekaligus selama masa kehamilannya, Bu Yuni masih harus mengurus 3 anak lainnya yang masih kecil-kecil. Hampir selalu sulit tidur dengan cukup jika ada salah satu anaknya yang sakit, karena pasti menangis bergantian dengan bayinya sepanjang malam. Kisah Bu Yuni membuat Lisa teringat akan ibunya. Ibu yang telah lama belum ia jumpai beberapa bulan ini karena urusan kuliahnya di kota pelajar. Ia baru berencana pulang beberapa hari lagi setelah liburan lebaran dimulai. Betapa memang seorang ibu adalah wanita yang amat kuat dan tegar, terus bertahan dan bersabar menghadapi kesusahan demi kesusahan dalam mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak-anaknya. Mencurahkan semua cinta dan kasih sayang tanpa meminta balasan. Mengorbankan dirinya meski harus berlapar asal anaknya kenyang, meski harus tak tidur asal anaknya tenang. Beberapa bulir air mata membasahi pipi Lisa saat ia berpamitan dengan Bu Yuni dan berjalan ke arah tasnya untuk mengemasi barang-barangnya. Lisa merasa belum menjadi anak yang baik. Ia sering tak segera datang saat dipanggil ibunya. Sering sebel jika terus-terusan mendengar omelan ibunya saat ia berbuat salah, yang padahal itu adalah bentuk kasih sayang ibunya agar ia tak mengulangi lagi kesalahan yang sama nantinya. Ia juga sering tak bersegera jika diminta ibunya bantuan ini dan itu, sampai akhirnya harus ibunya sendiri yang melakukannya. Lisa tak ingin lagi seperti itu. Ia juga terngiang ucapan Ustadz di kajian pagi tadi tentang kemuliaan orang tua dan kewajiban berbakti kepada mereka. 1 dari 3 amalan yang sangat Allah cintai, yaitu birrul walidain. Rasulullah juga telah mengajarkan kita untuk mencintai ibu, lalu ibu, baru kemudian ayah, setelah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ibu lebih utama sampai Rasulullah ulang 3 kali. Lisa tak menyangka berbagi sedikit jajanan jeli kepada adik kecil tadi membuatnya dapat mendengar sedikit kisah Bu Yuni sebagai seorang ibu yang dapat membuat Lisa banyak-banyak mengintrospeksi diri. Ya Rob, berilah aku kesempatan untuk masih bisa membersamai mereka dan berbakti dengan sebaik-baik bakti yang bisa aku lakukan selama mereka masih hidup. Doa Lisa dalam muhasabahnya.